perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 8 orang akan membahas mengenai medan magnet dan induksi elektromagnetik. Saya Hilda Edenia Putri GF dengan NIM 18231120 akan mengawali pembahasan kali ini dengan sub materi yang berjudul sifat magnet. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai garis gaya magnet. Sebelum masuk pada pembahasan garis gaya magnet, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan medan magnet, di mana medan magnet itu sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah atau wilayah yang jika sebuah benda bermuatan listrik berada pada atau bergerak di daerah itu, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya magnetik. Nah, adanya medan magnetik di sekitar arus listrik itu dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted melalui suatu percobaan. Nah, misalkan begini, ada sebuah magnet, kemudian kita dekatkan dengan sebuah benda. Misalkan itu adalah benda A, di mana benda A ini dapat ditarik oleh magnet tersebut. Jadi, gaya yang diberikan suatu magnet terhadap yang lainnya itu dapat dideskripsikan sebagai interaksi antara suatu magnet dan medan magnet dari yang lain. Sama seperti kita menggambarkan garis-garis medan listrik, kita juga dapat menggambarkan garis-garis medan magnet. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua magnet itu mempunyai kutub yang berlainan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, interaksi antara dua kutub yang senama itu akan saling tolak-menolak, sedangkan interaksi antara dua kutub yang berbeda itu akan saling tarik-menarik. Di sekitar magnet itu akan terdapat medan magnet yang digambarkan sebagai suatu garis gaya magnet. Jadi, semakin jauh, maka semakin kecil besar medan magnetnya, dan semakin sedikit pula jumlah garis gaya magnetnya. Nah, untuk menentukan arahnya, di mana arah garis gaya magnet ini adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Itu seperti yang terlihat pada gambar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat magnetik bahan. Bahan magnetik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga bahan ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Bahan ini itu mempunyai sifat ditarik sangat kuat oleh medan magnetik, mudah ditembus oleh medan magnetik. Nah, contoh bahan ferromagnetik ini yaitu besi, baja, nikel, kobalt, gadolinium, ferit, dan paduan bahan-bahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik ini adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga bahan ini itu tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Bahan ini mempunyai sifat ditarik dengan lemah oleh medan magnetik, dapat ditembus oleh medan magnetik. Nah, contoh bahan paramagnetik ini yaitu mangan, platina, aluminium, timah, magnesium, wolfram, oksigen, dan udara. Yang selanjutnya yaitu bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi, sifat-sifatnya yaitu ditolak dengan lemah oleh medan magnetik, sukar, bahkan tidak dapat ditembus oleh medan magnetik. Contoh dari bahan diamagnetik ini yaitu bismut, timbal, perak, emas, tembaga, air, fosfor, dan air raksa. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai medan magnet akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Windy Fitri, NIM 18231139, akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang rumus Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini dikemukakan oleh dua orang, yaitu Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart. Mereka berdua ini menemukan cara untuk menghitung nilai medan magnet akibat dari aliran arus listrik.
Hukum Biosafat ini menyatakan bahwa besar medan magnet itu berbanding lurus dengan arus listrik atau I, dan dia juga menyatakan bahwa medan magnet itu berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar atau DL, dan dia juga menjelaskan bahwa medan magnet itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar titik P ke elemen kawat penghantar atau R kuadrat. Dan medan magnet itu berbanding lurus dengan sinus sudut antara garis singgungnya pada elemen arus dengan garis penghubung antara elemen arus dan titik P tersebut. Teman-teman bisa lihat gambar di PPT dan rumusnya di PPT. Pada gambar itu, DL merupakan elemen panjang kawat, dan elemen panjang kawat ini mempunyai arah. Arahnya itu searah dengan arus listrik. Dengan begitu, kita bisa lihat rumus 2 yang ada di PPT. Rumusnya adalah DB sama dengan K dikali I dikali DL dikali sin theta per R kuadrat. Atau bisa juga menggunakan rumus DB sama dengan mu 0 per 2pi dikali I dikali DL dikali sin theta per R kuadrat. Dengan keterangan bahwa dB itu merupakan perubahan medan magnet dalam satuan Tesla. Sedangkan mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa, yang I adalah kuat arus listrik, DL merupakan perubahan elemen panjang, dan theta merupakan sudut antara elemen yang berarus dan jarak ke titik yang ditentukan besar medan magnetiknya. Dan R adalah jarak titik P ke elemen panjang. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resto Octavia Dwita dengan NIM 18231134. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu medan magnet dan kuat arus. Menurut Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851, di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Arah garis gaya yang dihasilkan di sekitar arus listrik tersebut ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Penggunaan kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet digunakan pada kawat lurus yang bermuatan arus listrik. Ibu jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat lurus tersebut, sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet. Cara menentukan kutub magnet dengan kaidah tangan kanan ini dilakukan dengan menggunakan tangan kanan yang seolah-olah tangan mengikuti kumparan. Arah empat jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Posisi tangan pada kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet, yaitu pertama, posisikan empat jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Yang kedua, ibu jari akan selalu menunjukkan arah utara, sehingga posisi tangan kanan yang memegang kumparan dapat dilihat seperti gambar pada PPT. Selanjutnya, kaidah tangan kanan gaya Lorentz masih mengenai tangan kanan, yaitu ulasan yang akan dibahas di sini, yaitu kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan gaya Lorentz menunjukkan tiga arah komponen, yaitu medan magnet, arus listrik, dan gaya Lorentz. Posisi tangan dan arah yang ditunjukkan pada pemanfaatan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya. Yang pertama, arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Yang kedua, medan magnet ditunjukkan oleh empat jari, yaitu jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Yang selanjutnya, arah yang tegak lurus, telapak tangan, dan empat jari menunjukkan gaya Lorentz. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, saya Nurul Fadila Azahra dengan NIM 18231132. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kuat medan magnet. Jadi, kuat medan magnet adalah besarnya pengaruh magnet terhadap suatu titik di sekitar magnet, dan satuannya adalah Tesla. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kuat medan magnet pada 4 jenis kawat yang berbeda. Yang pertama,
pada kawat lurus, yang kedua pada kawat melingkar, yang ketiga pada kawat solenoida di tengah dan di ujung, dan yang keempat pada kawat toroida. Yang pertama, besar medan magnet di sekitar kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Dan medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran yang mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan, di mana ibu jari tangan kanan ini menunjukkan arah dari arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah dari medan magnet. Yang kedua, besar medan magnet di sekitar kawat melingkar. Pada kawat melingkar yang telah dialiri oleh arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu pula. Medan magnet di sekitar kawat melingkar ini juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Namun berbeda dengan kawat lurus, pada kawat melingkar ini ibu jari tangan kanan menunjukkan arah dari medan magnet dan 4 jari lainnya menunjukkan arah dari arus listrik. Besarnya kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali A dikali sin theta dibagi 2 kali R kuadrat, di mana A adalah jari-jari kawat, R adalah jarak dari titik P ke kawat berarus, dan theta adalah sudut antara titik P ke kawat berarus dengan garis vertikal. Yang ketiga, besar medan magnet di sekitar solenoida. Solenoida adalah suatu lilitan atau kumparan yang rapat. Jika solenoida dialiri oleh arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet yang dihasilkan solenoida ini berarus listrik yang bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Dan untuk mencari besar medan magnet di titik tengah solenoida dapat menggunakan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N dan dibagi dengan L. Dan untuk mencari besar medan magnet pada titik ujung solenoida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I dikali N dan dibagi dengan 2L. Yang keempat, besar medan magnet di sekitar toroida. Toroida adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran kumparan. Dan untuk mencari medan magnet di tengah toroida ini dapat dicari menggunakan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 VR, di mana B adalah besarnya medan magnet di sekitar titik P, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, I adalah kuat arus listrik, dan N adalah jumlah lilitan pada solenoida. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuljana dengan NIM 18231125. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang gaya magnet. Gaya magnet di sini ialah apabila kawat berarus listrik bila berada di dalam medan magnet akan mengalami suatu gaya akibat pengaruh medan magnet tersebut. Gaya magnet di sini terbagi dua, yaitu yang pertama arah gaya magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar pada PPT maupun pada makalah, yaitu tangan kanan ibu jari menunjuk ke arah arus yang dilambangkan dengan I, 4 jari lainnya menunjuk arah medan magnet yang dilambangkan dengan B, sehingga arah gaya magnetik yang dilambangkan dengan F. Sehingga arah gaya magnet yaitu keluar dari telapak tangan. Yang kedua yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz, besar gaya Lorentz atau gaya magnetik yang dialami oleh penghantar yang panjangnya dialiri oleh arus yang memotong magnet dengan membentuk sudut. Dapat dilihat pada contoh PPT atau contoh makalah, yaitu pada rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Jika arah arus yang mengalir tegak lurus dengan arah medan magnet, maka besar gaya Lorentz yang terjadi dapat dirumuskan seperti F sama dengan B dikali I dikali L. Keterangannya, F sama dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz, B kuat medan magnet, I kuat arus listrik, sedangkan L panjang kawat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivo Pramadita, NIM 18231122.
akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar, yang mana ini mengakibatkan adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Arus listrik yang terjadi disebut arus induksi atau arus imba. Yang pertama itu adalah ada hukum Faraday, di mana magnet dapat ditimbulkan oleh arus listrik. Dan ini diselidiki oleh Ørsted. Sebaliknya arus listrik ini ternyata dapat ditimbulkan oleh gaya magnet, yang mana ini diselidiki oleh Faraday dengan percobaannya. Percobaannya yaitu adalah sebuah kumparan yang kedua ujungnya itu saling berhubungan. Yang mana kedua ujungnya ini dihubungkan menggunakan alat ukur arus listrik yang kecil. Selanjutnya itu adalah kutub magnet itu kemudian dijauhkan kembali dari kumparan, yang mana jarum dari alat ukur arus listrik ini ternyata menyimpang dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya yaitu adalah arah arus induksi, yang mana dapat ditentukan dengan hukum Lenz atau kaidah tangan kanan. Hukum kaidah tangan kanan ini adalah berbunyi arah arus induksi dalam suatu penghantar itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet baru yang melawan perubahan garis-garis gaya magnet semula yang ditimbulkannya. Sekian. Baiklah, saya Nadifa Norisman dengan NIM 18231129 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang kaidah tangan kanan. Yaitu seperti yang terlihat pada gambar, arah arus induksi pada kawat lurus yang digerakkan dalam medan magnet. Misalnya, kawat AB digerakkan ke kanan dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar, maka arah I adalah dari B ke A. Yang keadaan ini jika ditunjukkan oleh tangan kanan yaitu seperti tampak pada gambar. Yang ibu jari menunjuk arah gerakan kawat, 4 jari lainnya menunjuk arah medan magnet dan arah arus keluar dari telapak tangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menentukan besarnya GGL. GGL atau gaya gerak listrik induksi adalah beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Ada 4 cara untuk membangkitkan GGL induksi. Yang pertama, menggerak-gerakkan magnet keluar masuk kumparan. Yang kedua, memutar magnet di dekat kumparan. Yang ketiga, memutar kumparan dalam medan magnet. Dan yang keempat, yaitu memutus sambungkan arus listrik searah yang melalui kumparan untuk menginduksi kumparan yang ada di dekatnya. Seperti yang terlihat pada gambar, jika kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan tetap V dan melintasi jarak S, maka pada kawat itu bekerja gaya magnetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kawat sebesar F. Maka, besarnya gaya Lorentz yang dihasilkan yaitu GGL induksi sama dengan min B dikali I dikali L. Dan besarnya GGL induksi yang dihasilkan yaitu sama dengan min B dikali L dikali V. Yang mana B sama dengan medan magnet, I yaitu arus listrik, L panjang kawat, dan V kecepatan. Banyaknya garis gaya magnet yang dilingkupi oleh daerah ABRQ disebut fluks magnetik. Fluks magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet yaitu B dengan luas bidang yaitu A yang saling tegak lurus. Jadi, besarnya GGL induksi yang dihasilkan dapat ditulis dengan rumus GGL induksi sama dengan min flux 2 dikurang flux 1 per T atau GGL induksi sama dengan min D flux per DT. Baiklah, sekian materi dari saya. Perkenalkan nama saya Nancy Afara, NIM 18231130. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nadifa Norisman,
yaitu tentang penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama, transformator. Transformator atau trafo adalah alat untuk memperbesar atau memperkecil tegangan arus bolak-balik. Transformator yang digunakan untuk memperbesar tegangan disebut dengan transformator step up. Sedangkan yang digunakan untuk memperkecil tegangan disebut dengan step down. Sebuah transformator terdiri atas pasangan kumparan primer yang disebut dengan N1 dan kumparan sekunder yang disebut dengan N2 yang dililitkan pada inti besi. Kumparan primer dan kumparan sekunder tersebut sering juga disebut dengan coil induksi, yaitu berupa gulungan kawat penghantar yang dilapisi dengan penyekat atau yang disebut dengan isolasi, sehingga antar kawat dengan kawat dengan inti besi tidak ada kontak. Inti besi tersebut dari pelat yang berlapis-lapis. Tegangan yang dihubungkan dengan kumparan primer disebut dengan tegangan primer atau dengan istilah V1, yaitu tegangan masuk, dan tegangan ujung-ujung kumparan sekunder disebut dengan tegangan sekunder yang disebut dengan V2, yaitu tegangan keluar. Pada transformator berlaku rumus yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2 atau V1 sama dengan V2 V1 dikali I1 sama dengan V2 dikali I2. Yang kedua yaitu efisiensi transformator. Efisiensi transformator didefinisikan sebagai persentase daya output terhadap daya input. Dengan rumus efisiensi yaitu P2 per P1 dikali dengan 100% atau V2 dikali I1 per V1 dikali I1 dikali 100%. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.